Mungkin moms di sini ada yang pernah bertanya sama dokter kandungannya, "Dok, kok perut saya kecil banget? Anak saya ini normal nggak ya perkembangannya?" Atau, "Dok, kok anak saya gerakannya belum terasa ya? Aman nggak ya dok?" Nah, kali ini kita akan membahas seputar pertanyaan tentang kesehatan dan kesejahteraan janin di dalam kandungan. Tapi sebelumnya, jika moms belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel ini. Jadi janin sehat adalah janin yang pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan usia kehamilannya. Maksudnya gimana dok? Jadi gini, kehamilan itu kan ada yang namanya hari pertama, hari terakhir. Jadi usia kehamilan berdasarkan kalender. Satu lagi usia kehamilan berdasarkan USG. Nah, biasanya dikatakan janin sehat jika pertumbuhan, baik kita bandingkan antara HPHT atau kalender dengan USG, itu sejalan. Jadi kalau dari USG dibilang ini hamilnya 16 minggu, dari kalender atau HPHT juga kurang lebih 16 minggu. Memang kadang-kadang ada perbedaan beberapa hari hingga 1 minggu itu nggak ada masalah. Itu bisa kita katakan janin tersebut sehat dan pertumbuhannya normal. Dikatakan janin itu sejahtera jika denyut jantung janinnya dalam batas normal. Denyut jantung janin itu kan kurang lebih antara 120 hingga 160 kali per menit. Kalau terlalu cepat kita istilahkan dengan takikardia, atau kalau orang awam bilang ngos-ngosan. Kalau dia terlalu pelan kita istilahkan dengan bradikardia atau denyut jantungnya melamban. Nah, biasanya kalau terjadi keadaan ketidaksejahteraan janin, biasanya diawalin dengan ngos-ngosan dulu atau takikardia dulu, karena dia berkompensasi tuh. Dia berusaha menarik oksigen sebanyak mungkin. Jadi cepat denyut jantungnya. Biasanya kalau dia sudah gagal kompensasi, janin semakin gawat, biasanya denyut jantungnya semakin pelan dan kemudian hilang. Jadi, kesejahteraan janin ini berkaitan dengan denyut jantung janinnya. Bisa saja ada janin sehat. Sehat dalam artian pertumbuhannya normal. Kita lihat waktu 6 bulan, usianya normal, ukuran kepala badan kaki normal, denyut jantung normal. Tiba-tiba pada saat sudah mau melahirkan, kesejahteraannya atau denyut jantungnya ini tidak normal. Nah, ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Kenapa denyut jantungnya tidak normal? Itu bisa karena ada kelainan di jantung, bisa karena mungkin sudah mulai muncul kontraksi, atau mungkin karena air ketuban kurang, jadi banyak faktor. Jadi antara kesehatan dan kesejahteraan janin, ini memang harus sama-sama kita pantau selama proses pemeriksaan antenatal care. Jadi janin sehat di dalam kandungan, kalau di trimester pertama biasanya susah untuk moms bisa mengira-ngira. Ini janin saya sehat nggak? Paling yang penting asal moms tidak ada keluhan nih. Tidak ada flek-flek, perut tidak rasa kram-kram. Ya mudah-mudahan kehamilannya aman. Kalau kehamilannya aman, mestinya janinnya aman. Biasanya kalau janin tidak berkembang, biasanya rahim tuh akan mulai berkontraksi tuh. Karena ini sudah dianggap benda asing untuk berusaha mengeluarkan si janin tersebut. Nah, lebih mudah untuk mengetahui itu ketika kehamilan sudah trimester kedua dan trimester ketiga. Terutama setelah kehamilan 5 bulan ke atas. Setelah 5 bulan ke atas, janin itu pergerakannya mulai dirasakan oleh moms yang sedang hamil. Jadi biasanya kalau dia geraknya normal, tiba-tiba hilang gerakannya, di situ moms bisa merasakan kira-kira ini ada yang tidak normal. Terkadang mungkin ada teman moms yang bercerita, "Saya 5 bulan udah ngerasain nih gerakan si dede atau janinnya gitu loh. Kamu udah terasa belum?" Padahal moms dan teman itu kurang lebih sama, hamilnya 5 bulan. Moms belum terasa, dia udah terasa, itu nggak usah terlalu khawatir. Asalkan moms melakukan pemeriksaan rutin sama dokter cek dengan USG normal, biasanya tidak semua orang sensitifnya itu sama. Ada gerakan bayi yang lebih aktif, ibunya sensitif, dia bisa merasakan gerakannya. Ada yang 5 bulan, ibunya belum merasa gerakan. Itu nggak usah khawatir. Yang khawatir adalah ketika gerakan anak sudah normal, moms rasakan, taruhlah setelah 6, 7, 8 bulan, tapi tiba-tiba menghilang. Nah, itu harus waspada. Karena pada dasarnya gerakan janin itu, minimal itu kurang lebih di dalam 2 jam itu ada 10 kali gerakan. Atau istilahnya, setiap 10 menit ada 1 kali gerakan. Jadi kalau dalam 1 jam ada 60 menit, paling tidak ada 6 kali, 5-6 kali gerakan. Kalau sama sekali tidak ada, nah itu moms boleh melakukan rangsangan-rangsangan dulu. Pada perut, goyangin perutnya, kasih bunyi-bunyian.
janinnya ada reaksi nggak? Kalau nggak ada reaksi, pada saat itu harus segera ke rumah sakit untuk diperiksa sebelum terlambat. Jadi pemeriksaan yang ideal untuk mengetahui kondisi janin di dalam rahim jelas namanya pemeriksaan USG atau ultrasonografi. Saya rasa hampir semua moms sudah tahu lah ya pemeriksaan ini ya. Jadi USG ini paling gampang nih untuk melihat kondisi janin, denyut jantungnya, pertumbuhannya, air ketubannya, plasentanya. Nah, ada lagi pemeriksaan yang namanya CTG, kardiotokografi. Biasanya ini dilakukan ketika kehamilan semakin besar. Biasanya udah di trimester 3, kita lakukan pemeriksaan itu. Apa bedanya sama USG? Kalau USG itu kita ngelihat di monitor, ada gambar. Tetapi CTG ini biasanya pada saat sudah mau melahirkan, ada alat yang ditempelkan di perut untuk melihat pola denyut jantung janin, dikaitkan sama gerakan janin, dan dikaitkan ada atau tidaknya kontraksi rahim. Jadi ketika sudah mau melahirkan, biasanya dokter akan compare atau membandingkan pemeriksaan USG dan CTG. Ini harus berjalan baik. Kalau dua-duanya baik, kehamilan bisa kita lanjutkan menunggu hingga munculnya kontraksi alami untuk menunggu persalinan normal. Jadi pemeriksaan kontrol kehamilan atau kita istilahkan dengan ANC, antenatal care, pemeriksaan antenatal, itu idealnya dilakukan kurang lebih 1 bulan 1 kali. Dan biasanya menjelang persalinan bisa dibikin lebih sering, yang tadinya 1 bulan sekali menjadi 1 bulan 2 kali. Tetapi kondisi ini kan juga tergantung. Ada moms mungkin yang nonton channel Teman Bumil ini, tempatnya mungkin tidak di kota besar, bahkan mungkin barangkali di suatu daerah yang agak jauh dari kota-kota besar. Itu gimana tuh kalau kayak gitu? Ya setidaknya kalau tidak memungkinkan 1 bulan 1 kali, kita bisa atur tuh. Mungkin 2 kali di trimester pertama, 1 kali di trimester kedua, 3 atau 4 kali di trimester ketiga. Nah, setidaknya moms atur dan konsultasikan sama dokter kandungan, kira-kira kapan saya harus kembali dok? Karena rumah saya jauh. Tetapi buat moms yang mudah menggapai fasilitas kesehatan, klinik, atau rumah sakit, idealnya itu melakukan pemeriksaan kehamilan paling tidak 1 bulan 1 kali. Oke moms, jadi berbicara kesehatan dan kesejahteraan janin, ini memang tidak semua bisa moms rasakan. Ada kalanya harus moms pergi ke dokter, dilakukan pemeriksaan seperti USG untuk mengetahui janin moms ini sehat dan sejahtera atau enggak. Tapi setidaknya dari gerakan janin, kita bisa mengira-ngira atau memprediksi janin di dalam kandungan ini dalam keadaan normal, sehat, atau tidak. Nah, jika moms suka dengan video ini, tolong jangan lupa di like, komen, dan share.